Saya senang sekali kita berjumpa lagi secara digital dalam pembahasan firman Tuhan yang bisa diaplikasikan selama kita sedang dirumahkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya percaya pergumulan dalam hidup Anda saat ini yang nomor satu adalah kejiwaan kita. Bagaimana Anda mengukur temperatur daripada kesehatan emosi Anda? Well, apa kabar semuanya? Dan saya kasih topiknya lebih dahulu supaya kalian bisa bersiap-siap untuk fokus dalam waktu 15 menit ini dengan the Bible in front of you. As usual, you have your pen, you have your marker, your stabilo. Seperti biasanya kalau kita duduk di ibadah. Cuman kita nggak sediain secara online virtual table, tetapi Anda mesti sediakan sendiri your own table. Anything that klik ke apa kayak kursi, as long as you have your Bible, your pen, your stabilo, your notebook, get ready. Are you ready? Oke. Saya udah biasa kalau nggak firman itu nggak pernah diaminin, jadi saya udah pakai depan lensa juga nggak ada dengar suara amin ya nggak apa-apa, itu juga proses untuk saya menenangkan jiwa saya bahwa tidak ada yang respon secara audio. Itu sangat akan menyenangkan kalau sambil Anda mendengar ini, Anda mungkin ada di gadget dan Anda masuk ke Facebook, live Indri Gautama, Twitter, kayak Donald Trump, tweet gitu. Why don't you tweet me gitu loh. Ini firman betul-betul menguatkan saya, menyadarkan saya. It encourage yang membawa firman juga, At least kita ada two-way prom. Amin. Anyway, saya mau membagikan hari ini apa yang sudah dibagikan selama ini, karena saya waktu itu sedang melakukan sebelum perumahan ini terjadi, sebelum jaga jarak ini terjadi, kita dirumahkan, saya kayak kita dirumahkan, diperumahkan. Anyway, semua istilah baru ini akan muncul dari sumber usia senior boomer yang akan pasti men-trigger generasi Z, X, milenial. Apa itu diperumahkan gitu, Mending dapat rumah beneran gitu ya, tinggal di perumahan mana gitu. Ternyata cuma di blok, di shut di dalam pintu, and have a war inside the house. Anda mengalami perang dunia keempat di rumahmu masing-masing. But saya datang tentu memberikan kabar baik, bukan kabar yang mengerikan. Pasti ini sudah berubah, from glory to glory. I'm so happy. Anyway, sebelum kita dirumahkan oleh pemerintah karena kita mesti menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain, saudara seiman, untuk tidak ketularan. Seandainya Anda ada carrier, kalau tidak, you are blessing people. Ini adalah buat saya ini datang kepada Tuhan berkali-kali, dari nanya sampai meratap gitu ya. Give me dong kehidupan yang nyata dalam kehidupan komunitas kita di Gereja Generasi Apostolik, dan juga semua para mitra kerja, followers Facebook dan Twitter, dan juga mitra kerja Yayasan Maria Magdalena. Hai, semua yang bergabung. Saya bertanya sama Tuhan, hukummu itu cuma 2 dari 66 buku di Alkitab setebal ini, beratnya juga luar biasa. Ternyata cuma 2. Yesus cuma menyimpulkan 2 dalam 2 pasal atau 2 ayat. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. Nah, saya tuh mesti ngalami yang namanya how do I love myself. Saya dengar dari pengajaran-pengajaran, orang itu kalau slorde, nggak dandan, cuek, apa aja dimakan. Saya barusan selesai Bible study dari buku yang kita praktekkan di gereja kami untuk pribadi, Your Own Personal Development. Saya tertangkap dan terusik dengan perkataan John Maxwell. Number 1 most difficult development is developing yourself. Pengembangan yang paling sulit yang dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mengembangkan dirinya sendiri. Sebab kalau Anda gak bisa kembangin diri Anda sendiri, Anda jangan mimpi kembangin orang lain.
And so saya dig down, saya ikut blognya Jim Rohn juga. And number one of the list dari semua 9 step untuk financially successful living is developing your personal development. Kembangkanlah sistem pengembangan diri Anda sendiri. It began with you. And Ken Blanchard dalam bukunya Lead Like Jesus, setiap kali dia berkata seperti ini, every time kamu bisa mempengaruhi pikiran orang, perilaku orang, you are a leader. And bagaimana caranya mengembangkan kita menjadi seorang pemimpin? Because leadership is about you. Kepemimpinan adalah mengenai Anda. So, buku yang kami pelajari untuk pengembangan diri Anda sendiri adalah buku ini. Anda bisa dapatkan di Life Bookstore dari toko buku kami. Anda bisa lihat nomor teleponnya, kontak, WhatsApp numbernya paling tepat untuk dipakai WhatsApp-nya. Anda bisa memiliki textbooknya and workbooknya. So Anda can hang out with some 3-4 people. Jangan banyak-banyak karena ini akan prosesnya cukup lama. And ada toolnya. Tidak percuma membaca textbook ini tanpa dipraktekin. So penulisnya pun berkata, never buy this tanpa handle ini. Karena ini prakteknya. So Anda bisa kontak Live Bookstore kami dan tanya bagaimana mendapatkan ketiga bagian daripada buku ini. Dalam salah satu bagian daripada pertemuan kita di Emotionally Healthy Spirituality Bible Class yang sekarang dipindah dari pertemuan di meeting room menjadi Zoom meeting room. Saya diajarin pakai bahasa kece-nya Pastor Evelyn. I give you my space, my meeting space. Saya bilang space apa lu mau kasih sama saya? Oh ternyata dia pinjemin Zoom passwordnya dia sama ID, you know. So we gonna be zooming the anointing of God melalui Zoom. So, dan di dalam pembicaraan tersebut, salah satu member yang ikut serta juga sudah seumur saya, dan dia melalui buku ini. Karena kita belajar, rohani kita nggak bisa bertumbuh sampai emosi kita sehat. Alias, saya bikin simple aja. Emotionally healthy spirituality artinya, your emotional health, your emotional condition determine your spiritual health. Kondisi emosi Anda menentukan rohanimu bertumbuh dewasa apa tidak. So, salah satu bukti bahwa kita dewasa adalah awareness, kesadaran diri bahwa when we love one another, waktu kita mengasihi sesama kita, dalam suka dan duka, enak gak enak, sakit dan sehat, kaya dan miskin, bokeh atau makmur, kayak Paulus berkata, aku tahu kok, Filipi 4 ayat 12, apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Aku tahu dalam segala hal dapat kutanggung bersama Yesus yang menguatkan saya. Di dalam kondisi ekonomi lagi goyah seperti ini, karena kita kan semua harus kantor ditutup, kita work from home, kerja di rumah, school from home, semua sekolah pindah ke online sekarang platformnya. Zoom is zooming everybody, following everybody, dari rumah, dari kamar ke kamar, ruang kerja, ke sweet spot like what I have now. Saya punya ruang tamu, become a sweet spot and a working spot, and everybody spot this place, and zoom this place and make it a Zoom spot. Mau studi di sini bisa, mau kuliah di sini bisa, mau Zoom meeting untuk our carousel meeting, our carousel pastoral leadership cell meeting, untuk leadership community empowerment meeting, is all from the Zoom apps in the Zoom room. Out of a sweet heart that is thinking forward about the Zoom senior, Ini senior perlu di Zoom, okay? Nah, karena ini sudah hubungannya muka ke muka seperti ini, you cannot lie. Muka-muka sebel kelihatan di kamera. Oke, muka-muka bengong, yang space out, retina mata yang kurang fokus, yang lagi mikir yang lain, ketahuan semua karena you being Zoom. Amazing, Eric Yuan kasih namanya Zoom, memang di-zoomin kok semuanya. Anyway, buku EHS akan men-zoom kondisi jiwa Anda, kondisi emosi Anda. So, melalui buku ini kita belajar salah satunya, topiknya, oke? Waktu Anda menggenapi hukum yang kedua dan sepenting yang pertama,
Love your neighbor as you love yourself. Cintailah sesamamu seperti engkau cinta dirimu sendiri. Itu buktinya bahwa Anda betul-betul mencintai Tuhan. When you love God, buktinya orang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, jiwanya. They love their neighbor, mengasihi sesamanya. Oke? Nah, saya ingin membagikan di episode berikutnya bagaimana Tuhan mencintai Nabi Elia. Bagaimana orang kolerik, orang yang go-getter, pioneer, strong will, itu betul-betul dan keras orangnya, itu betul-betul bisa berubah menjadi orang yang lingsut, depresi, stres, tertekan, kayak gak ada harapan, kayak kekuatannya itu zero. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Ibrani 13 ayat 5 saya pegang erat-erat. Aku Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kau atau membiarkan kau. Oleh sebab itu, Ibrani 13 ayat 6, dengan yakin aku berkata, Tuhan penolongku, apa yang manusia bisa buat bagi aku? So, di musim ini, di mana COVID-19 sedang merajalela cara penularannya, dan kita punya hikmat yang Tuhan berikan pada kita melalui pemerintah dan para tim dokter di seluruh dunia untuk kita jaga jarak, pakai masker, dan juga hidup di rumah saja, kerja dari rumah, jaga imunitasmu. Tujuannya untuk you spend time with God, supaya emotional war itu bisa tenang. Kesaksiannya sebagai penutup saya membagikan seperti ini. Orang yang begitu egois selama 60 tahunan, dilukai, disakiti melalui masa lampau, yang tidak tahu yang namanya disayang, hanya penyiksaan fisik dan mental, verbal and physical abuse. Melalui buku Emotional Healthy Spirituality, kita semua belajar memproses emosi. Pada waktu kita saling membagikan bagaimana latar belakang kita itu, gunung es kita itu terbuka. Anda bisa lihat gambar foto gunung esnya itu. Okay? Apa yang bikin Anda marah, bikin Anda anxious, bikin Anda sedih, bikin Anda dendam, trauma, semuanya itu bisa terproses. And amazingly, kita semua yang melakukan pelajaran ini mulai bisa keluar satu kata, empati. I am so glad saya bisa punya care and love and ikut menangis bersama saudara yang menangis. Baru ngerti praktek hidup secara natural. Dengan orang yang berduka, kamu berduka. Dengan orang bergembira, kita bergembira. Tahu tempatnya, tahu momennya, bagaimana kita relate dengan other people. So, saya minta Anda pakai masa COVID di mana kita tenang di rumah, masa tenang di sini. Pakai untuk Anda datang kepada Raja segala ketenangan, Yesus Kristus, Raja damai kita. Fokus kepada Dia. Izinkan Dia tunjukin siapa Anda, kondisinya seperti apa. And izinkan Yesus, Mazmur 147 ayat 3, Tuhan yang menyembuhkan luka hatimu dan membalut luka batinmu. Only God can heal your emotional hurt. Luka emosi hanya Yesus yang bisa sembuhkan. Datang kepada Dia, terima undangan Dia untuk datang ke tempat sunyi, berdiam diri, kenal ya Tuhan. Baik, saya sudah sampai penghujung daripada episode ini, dan saya mau kalau apapun yang Anda nggak ngerti bagaimana prakteknya, kirim ke dalam email maupun Facebook kami, dan kita akan dialog di situ supaya banyak orang diberkati. Tuhan berkati.